Assalamualaikum, balik lagi sama aku tentunya di channel Bidan dan Bi. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang normal nggak sih kalau mata bayi itu belekan dan berair. Kenapa sih penyebabnya dan gimana cara ngatasinnya? Nah, sebelum kita mulai membahas ya, kayak biasa buat yang baru mampir channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Makasih banyak ya. Oh iya, follow juga IG @bidan_dan_bi ya, karena aku disitu nanti akan bahas juga tentang tips-tips kesehatan. Dan kalau kalian butuh pijat bayi, pijat anak, pijat hamil, atau pijat nifas, dan pijat laktasi, dan lain-lain, itu aku buka home care ya. Bisa lihat selengkapnya di IG @bidan_dan_bi. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol lonceng ya. Belek adalah kotoran mata yang biasanya tuh muncul pada saat kita bangun tidur ya. Nah, ini terbentuk dari kumpulan air mata, lendir, minyak, dan debu di sudut mata. Nah, kondisi ini tuh bisa terjadi pada siapa aja ya, termasuk pada bayi dan juga anak-anak. Mata bayi belekan itu merupakan hal yang umum ya, yang biasa terjadi pada bayi baru lahir. Sekitar 5% bayi baru lahir itu mengalami belekan ya, pada satu mata atau kedua matanya. Nah, hampir 90% dari bayi itu bisa kembali normal dengan sendirinya pada usianya 7 bulan atau kurang dari 1 tahun. Jadi kelopak mata bayi itu terlihat kayak sembab, terus juga lengket, diikuti ada belek yang warnanya tuh kuning, terus juga air mata yang sering tampak menetes. Nah, kondisi ini tuh terjadi akibat terlambatnya perkembangan dan pembukaan saluran air mata bayi. Jadi belekan pada bayi baru lahir itu disebabkan karena sumbatan pada ductus nasolacrimalis, yaitu saluran yang bertugas untuk mengalirkan air mata dari sudut bola mata ke hidung. Jadi ada katup pada saluran air mata yang gagal membuka secara normal gitu. Akibatnya, air mata yang seharusnya mengalir ke permukaan mata jadi tertahan di sudut mata. Nah, itu membuat mata tampak sembab dan belekan pada mata bayi. Tapi ibu nggak usah khawatir ya, karena biasanya kondisi ini tuh akan sembuh dengan sendirinya. Tapi selain itu, infeksi juga bisa menjadi penyebab lain dari belekan pada mata bayi itu. Saat persalinan normal nih, pada saat bayi ibu itu lahir dari lubang vagina ibu, itu bakteri atau virus bisa aja tertular ke bayi. Jadi resiko infeksi ini akan semakin meningkat kalau ibu menderita infeksi pada jalan lahirnya. Artinya ibu mengalami infeksi pada vaginanya, misalnya mengalami keputihan yang tidak normal, atau misalnya kena gonore atau herpes. Nah, kalau misalnya belekan pada bayi ini karena infeksi, kalau nggak segera ditangani, itu bayi bisa mengalami kebutaan. Dan belekan pada bayi baru lahir itu juga bisa karena kelainan bawaan. Salah satu indikasinya adalah congenital dacryocyst atau bengkak pada sudut mata karena tidak terbentuknya kantong cairan mata. Tapi kelainan ini biasanya diikuti dengan benjolan di sudut mata hingga pangkal hidung dan kadang bernanah. Nah, gimana sih cara mengatasi belekan pada bayi? Ibu bisa membersihkan belek atau kotoran pada mata bayi ini dengan cara yang pertama, selalu cuci tangan ya dengan bersih sebelum dan sesudah membersihkan belek pada mata bayi. Jadi jangan menyentuh mata bayi dengan tangan kotor. Yang kedua, siapkan kapas atau cotton bud yang bersih dan air hangat. Terus selanjutnya, basahin nih kapas atau cotton bud itu ke air hangatnya. Nah, dicelupin tuh, terus habis itu diperes. Nah, kemudian usap mata bayi ibu dari sudut mata bagian dalam, dari sini itu ke arah luar ya. Jadi dari sini ke sini. Nah, kayak gitu. Dari arah sudut dalam ke arah luar. Kayak gitu ya, secara perlahan. Oke, nah ganti cotton bud atau kapasnya itu setiap kali usap ya. Jadi satu usapan itu satu kapas atau satu cotton bud. Jadi kayak gini nih ya, ibu udah ambil kapasnya, terus ibu celupin kan ke air hangatnya, terus diperes. Nah, terus kapasnya itu diusapin ke mata bayi dari sudut dalam ke arah luar. Kapasnya ini buang. Ambil lagi yang baru kapasnya atau cotton budnya, masukin ke air hangat, terus diperes. Nah, terus diusapin ke mata bayi dari arah dalam keluar, terus buang lagi. Ambil lagi kapas yang kering, masukin ke air hangat, terus diperes, terus diusapin ke mata bayi dari dalam ke arah luar, terus buang. Jangan satu kapas doang terus ibu ulangi kayak gini terus. Itu jangan kayak gitu ya. Jadi harus dibuang, satu kali usapan, buang, satu kali usapan, buang, kayak gitu. Juga jangan usapnya kayak dari dalam keluar, dari luar ke dalam, dari dalam keluar, dari luar ke dalam. Itu juga jangan kayak gitu. Jadi dari dalam keluar, buang,
ambil baru dalam, keluar, buang. Cara perlahan-lahan di kedua matanya sampai belekannya itu bersih, sampai nggak ada beleknya lagi gitu. Terus jangan berbagi handuk atau kain lap bayi, misalnya dari handuk bayi terus juga dipakai sama kakaknya yang masih usia 1 tahun atau 2 tahun misalnya. Itu jangan bersamaan gitu loh, jadi dibedain handuknya. Karena untuk menghindari kontaminasi kalau misalnya ada infeksi. Nah, setelah ibu udah membersihkan beleknya si bayi nih, jadi mata bayi itu udah nggak ada beleknya lagi, udah bersih. Nah, ibu bisa memberikan pijatan lembut pada sudut mata bayi. Nah, pemijatan ini itu membantu membersihkan sisa air mata yang tersumbat dan mengembangkan saluran air mata si bayi. Sebelum melakukan pemijatan, itu ibu pahami dulu ya, kalau saluran air mata itu terletak di bagian dalam mata, deket pangkal hidung. Jadi di bagian sini nih. Di bagian sini dekat pangkal hidung, di sudut mata bagian dalam dekat pangkal hidung di bagian sini. Nah, cara pemijatannya yang pertama cuci tangan dulu, terus yang kedua pastiin kalau kuku ibu itu udah dipotong ya, jadi nggak ada kukunya, karena itu bisa aja nanti melukai kulit bayi, karena kan kulit bayi itu masih rentan kan, dan kayak aku kukunya panjang. Nah, caranya ibu letakkan ibu jari ibu di sudut mata bagian dalam sini, di bagian saluran air matanya, terus diarahin ke bawah ke arah ujung hidung. Nah, seperti ini. Diulangi terus sampai beberapa kali. Bisa 10 atau 15 kali. Nah, kayak gini. Atau bisa juga dengan gerakan memutar. Jadi misalkan seperti ini gitu. Nah, kayak gitu juga bisa. Nah, pemijatan ini ibu bisa lakukan 2-3 kali sehari. Ketika memijat itu ibu ingat ya, kalau kulit bayi itu sangat sensitif dan juga sangat rentan. Jadi jangan yang kencang-kencang gitu loh, nekannya itu jangan yang kencang-kencang, jadi secara perlahan-lahan aja. Kalau misalnya ibu takut kulit bayi ibu itu jadi iritasi karena digosok seperti ini, nah itu ibu bisa menggunakan kayak minyak kelapa gitu loh, untuk bisa supaya licin ya untuk memijatnya ini, kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya sering melakukan pemijatan ini, itu sangat membantu upaya mengeringkan genangan air mata yang mengganggu mata bayi. Kalau misalnya ibu masih takut ya untuk melakukan pemijatan pada bayi, itu aku buka home care ya, jadi aku bisa datang ke rumah ibu dan bisa melakukan pemijatan pada bayi. Nah, selengkapnya ibu bisa lihat di IG @bidandanbi. Kapan sih harus membawa bayi ke dokter? Yang pertama, kalau bayi ibu itu masih belekan juga pada saat usianya itu lebih dari 1 tahun. Yang kedua, kotoran atau belekannya itu warnanya kayak kehijauan atau bahkan kayak nanah. Terus nih pada bagian matanya nih, bagian yang putih-putih ini itu warnanya bukan putih lagi tapi jadi merah. Jadi warnanya itu merah gitu loh matanya. Terus kelopak mata bayi itu jadi bengkak. Terus bayi itu sering menggosok matanya dan tampak kesakitan. Bayi kesulitan untuk membuka matanya, atau struktur mata atau kelopak mata bayi itu tampak tidak teratur. Nah, kalau misalnya bayi ibu mengalami tanda-tanda itu ibu langsung bawa bayi ibu ke dokter anak ya. Oke, ibu-ibu, itu tadi adalah cara mengatasi belekan pada bayi. Semoga membantu, semoga bermanfaat ya. Buat kalian yang baru mampir channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan B ini. Makasih banyak ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, komen aja di bawah. Makasih udah nonton videoku kali ini. Nonton juga video yang lainnya ada di playlist, tinggal diklik sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.